Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanafal Farizi dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba memaparkan sebuah topik yang berjudul zakat. Mulai dari definisi zakat, syarat zakat, macam-macam zakat, dan kenapa masih banyak orang Indonesia yang masih enggan untuk membayar zakat. Zakat. Definisi zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Bisa disebut mustahqi. Sesuai kadar dan haulnya dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Zakat menurut bahasa berasal dari bentuk kata zakat yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Kewajiban zakat telah tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat serta sujudlah kamu bersama-sama orang yang sujud. Syarat dikenakannya zakat atas harta diantaranya: 1. Harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal juga. Yang kedua, harta tersebut dimiliki sepenuhnya oleh pemiliknya. Ketiga, harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Keempat, harta tersebut mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Yang kelima, harta tersebut melewati haul. Dan yang keenam, pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada 8 golongan orang yang menerima zakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fakir. Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Miskin. Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya. Amil. Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakatnya. Mu'allaf. Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan masyarakat dan syariah. Riqab. Budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Gharim. Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidupnya dalam mempertahankan jiwa dan izah. Fisabilillah. Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Dan yang terakhir, Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki maupun perempuan, yang dilakukan pada bulan Ramadan. Zakat mal, zakat adalah yang dikenakan atas segala jenis harta, secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama.
Sebagai contohnya, zakat mal terdiri dari atas uang, emas, surat berharga, dan penghasilan profesi, dan lainnya. Syarat zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal, harta yang dikenakan zakat yang harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut: milik sepenuhnya, halal, cukup nisab haul, dan hanya saja syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan, perikanan, pendapatan jasa, serta zakat rikaz. Zakat fitrah. Sedangkan untuk syariat, zakat fitrah sebagai berikut: beragama Islam, hidup pada saat bulan puasa, memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Dan kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya zakat. Selama ini ibadah zakat masih kurang memasyarakat di kalangan umat muslim, khususnya di Indonesia. Padahal ibadah ini sangat penting kalau dilihat dalam rukun Islam. Misalnya, zakat merupakan rukun ketiga setelah syahadat dan sholat. Hal ini bisa dilihat dari perintah zakat yang tertera pada banyak ayat di dalam Al-Quran. Perintah zakat selalu beriringan dengan perintah sholat. Aqim sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat dan tunaikanlah zakat. Ini menunjukkan secara jelas tentang betapa pentingnya zakat. Di antara faktor yang menyebabkan kurangnya masyarakat menunaikan kewajiban zakat adalah religiusitas. Masyarakat lebih afdal memberikan zakat langsung kepada mustahik yang masih merupakan saudaranya, ataupun guru ngaji, ataupun guru yang mendidik anaknya di sekolah. Yang kedua, pendapatan. Pendapatan yang cukup atau tinggi mempengaruhi masyarakat untuk menyalurkan zakat di lembaga yang ada di Indonesia dan yang lebih terorganisir. Dua, pelayanan. Pelayanan dari lembaga Najism atau Basnas yang diberikan belum memuaskan. Lokasi atau jarak yang cukup jauh dari tempat tinggal. Dan yang terakhir, kepercayaan. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dalam menyalurkan zakat kepada mustahik, dan informasinya yaitu manajemen dana zakat dikelola secara terbuka dan transparan.